Harus semangat. Ada ibu. Wah, assalamualaikum Bu. Ibu. Ada ibu. Iya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Dari mana kok kayaknya kelihatannya lelah, lunglai? Di fakultas sebelah, Bu. Ada acara apa? Biasa, Bu, ada syuting juga, Bu. Tadi habis selesai syuting. Semuanya. Kelihatannya wajahnya kayak lagi penuh dengan masalah. Iya. Gimana ya, gitu Bu? deh, Bu. Kita harus Ininya sampai merah-merah tuh, Ya pusing Allah. banget kayaknya. itu Kika tuh kayak Dia gitu, Bu. Iya, ini soalnya, Bu, sampai lembur gitu. Kita tuh bingung mau ceritanya tuh gimana Gimana gitu, ya, Bu. Saya suka curhat di media sosial. Ya, kadang sih, Bu, Fake- tapi fake account kali ya, Bu. Lebih ke fake account Tapi aja, nggak ada Bu. solusinya, Bu. Maksudnya jadi buntu. Kayak percuma juga nggak sih, Bu, kayak gitu Iya. tuh. Kita juga sampai udah kayak berdoa gitu ya. Iya, berdoa, maksudnya insya Allah sholat 5 waktu. Tapi kayaknya jawaban-jawaban doanya tuh kayak masih Masih ada, aja, ada oke. penghalang atau Oh, ada, gitu, Bu. pokoknya belum kejawab gitu loh, Bu. Mana, Gitu, Bu? Ya, curhat. Kita mestinya curhatnya tapi yang benar gitu. Orang hidup kan pasti ada masalah ya. Nggak ada orang hidup yang nggak punya masalah. Semua pasti punya masalah. Mbak Desya, Mbak Kika punya masalah, saya juga punya masalah. Namanya orang hidup. Ibaratnya kalau kita umpamakan kita masih punya kepala itu pasti akan pusing gitu kan. Kalau nggak pengen pusing berarti Mati aja gitu. Ngeri banget. Iya nggak sih? Ya, tapi ya nauzubillah, Bu, gitu loh, Bu. Jangan langsung putus asa Oh, gitu. ya, enggak, Bu. Iya, Bu. Mungkin Ibu, iya. Gimana, ya, Bu? Kita sebenarnya sebagai orang muslim itu udah enak banget. Kita kan punya Allah ya. Ya, kita punya Allah, kita meyakini kita punya Allah. Allah itu udah maha kaya, Allah maha kuasa. Seluruh dunia dan seisinya ini ada di genggaman Allah kan, termasuk kita gitu kan. Nah, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, yang kita rasa kayak ada masalah segede apapun sebenarnya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah yang maha besar, ya nggak? Iya sih, Bu. Iya kan? Kadang kayak lupa gitu loh, Bu. Kayak Ya. kita tuh ngerasa kayak bisa handle semua, tapi ternyata ada yang maha menghandle. Iya, betul. Kadang kita ngerasa kita bisa sendiri, ya kan? Kita kayak mau menyelesaikan semuanya sendiri. Tapi kita lupa bahwa ternyata yang bisa menggerakkan semuanya, yang bisa membuat semuanya berjalan dengan baik itu ya Allah gitu. Bayangkan aja misalkan kita dari bangun tidur nih, kita membuka mata, kita menggerakkan tangan kita. Itu siapa yang menggerakkan? Allah, Bu. Ya kan? Tapi kadang manusia lupa sehingga dia merasa dirinya sendiri nih, keakuannya sendiri nih. Nah, ketika berdoa pun terkadang juga kayak gitu. Kita berdoa seolah-olah kita sholat tadi udah bilang udah sholat 5 waktu, udah berdoa, kok kayak nggak dikabulin gitu. Nah, bisa jadi berdoanya itu masih banyak keakuannya. Aku yang bisa menyelesaikan, aku yang bisa gitu. Padahal kan semua kemudahan itu dari Allah. Nah, ketika kemudian kita dihadapkan dengan masalah, mestinya curhatnya baliknya sama Allah lagi gitu. Masalah datangnya dari Allah ya kita balikin lagi, karena Allah yang punya jalan keluarnya. Ya nggak sih? Iya, Bu. Iya sih. Kalau dalam diri kita tuh masih ada keakuan, aku bisa, aku yang menyelesaikan semua hal. Kayak tadi kerjaan semuanya karena aku nih pinter, karena aku jago. Nah, di situ kemudian mungkin kita akan ngerasa kok doa-doa aku selama ini tuh nggak terkabulkan, kok kayak jalannya tuh sulit gitu ya. Kok selalu ada halangan misalkan. Nah, balikin lagi ke Allah gitu. Kita minta Allah yang maha kuasa kan. Allah yang bisa menyelesaikan segala hal, Allah yang mengatur segala hal di muka bumi ini kan. Jangankan kok cuma nyelesain deadline akhir tahun gitu kan ya. Itu kecil banget, Allah aja yang mengatur semua hajat hidup orang kita di dunia ini kan. Nah, jangankan kok cuma ya hal-hal kecil gitu. Nah, cuman kadang kita tuh curhat atau doanya itu kurang. Malah kadang kita sering curhatnya di media sosial. Nanti malah makin banyak dibully misalkan sama warganet, makin banyak masalah lagi.
curhat sama temannya diceritain sama orang lain lagi ya nggak? Situ. Nah kan jadinya nggak ada apa solusi tapi nambah Beban. masalah, nambah beban. Lain halnya kalau kita curhatnya itu sama Allah. Nggak usah yang katakanlah pakai bahasa Arab yang daki-daki gitu ya, yang bahasa Arab yang gimana. Kalian menangis, curhat dalam hati gitu ya. Di sepertiga malam, doa yang benar-benar gitu kan, curhat aja, ceritakan segala keluh kesah kalian. Insya Allah dengar gitu. Ya kan ada hadis kutsinya kan bahwa Allah itu dekat. Ada sampai ada lagunya gitu ya. Aku jauh, engkau jauh kan? Aku dekat, engkau dekat gitu. Jadi tergantung kita. Kalau kitanya ya jauh, ya maka kita akan merasa Allah itu jauh. Padahal Allah itu sedemikian dekat, bahkan lebih dekat dari kerongkongan kita gitu ya. Dan Allah itu paling suka kalau diminta. Malah sombong hambaku yang tidak mau meminta padaku. Kenapa dibilang sombong? Karena kan semua ya tadi kita udah bilang bahwa dunia dan seisinya ini kan punya Allah. Kita itu nggak punya apa-apa gitu. Hak kita tuh cuman hak pakai, hak guna. Hak miliknya tuh punya Allah. Maka Allah katakan bahwa sombong hambaku yang kemudian tidak mau meminta padaku. Orang itu tuh punyanya Allah kok. Segala macam, segala hal gitu. Mintalah maka engkau akan diperkenankan. Hanya kemudian nanti bentuk pengabulan doanya kan macam-macam. Gitu kan? Ada yang kemudian langsung diberikan, ada yang ditangguhkan. Karena untuk kebaikan kita kan Allah yang paling tahu kan. Mana yang baik buat kita, mana yang enggak. Atau mungkin ada yang disimpan nanti di surga. Nah, bisa jadi. Ya kan? Itu Sudah kayaknya agak lebih tercerahkan. Ya insya Allah kayaknya juga ya. nggak terlalu, maksudnya jadi kayak ada, ya itu bukannya ada jawaban surga itu loh, maksudnya kadang kita kan mikirnya dunia gitu kan, selesai urusan dunia gitu, ternyata masih ada jawaban yang ternyata bisa dijawab di surga gitu loh. Doa yang menang kemungkinan jika tidak dikabulkan di dunia maka akan dikabulkan nanti di akhirat. Ya. Jadi jangan khawatir, Allah pasti kabulkan. Mintalah, maka Allah akan perkenankan, Allah akan kabulkan. Tinggal tadi kita perbaiki cara kita meminta sama Allah, perbaiki cara kita curhat sama Allah. Jangan biasanya sering ya di media sosial itu ditulis, ya Allah tolonglah aku mau ujian lah atau apa gitu ya. Ini Bu suka Ini ini. gitu. Jadi doanya tuh malah di status, ya kan, di media sosial. Lah kenapa kayak gitu loh? Tinggal wudhu, sholat, menghadap Allah, sangat privat kan. Silahkan minta apapun dan Allah berjanji akan mengabulkan. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Kalau udah seperti itu nggak akan ada masalah. Karena kita punya Allah tadi. Nggak punya duit, ya serahkan aja sama Allah. Allah yang maha memberikan rezeki. Kita lagi ada masalah, serahkan aja sama Allah. Allah yang maha mengatur segalanya. Ya kan? Selesai, sudah nggak ada masalah. Gimana? Ya, Insya Allah Bu. Terbuka. menghadapi akhir tahun ini kayaknya lebih melek, maksudnya lebih apa ya? Ya Lebih serahin. Kita berusaha, iya, berdoa juga iya. Gitu. Tapi jangan juga cuman berdoa aja nggak mau berusaha, atau berusaha aja tapi tidak berdoa, ya kan? Iya. Diiringin dua-duanya, kita berusaha dan kemudian memasrahkan diri berdoa sama Allah. Gitu, karena bagaimanapun usaha kita, nanti ujung akhirnya adalah Allah yang menentukan. Yang penting kita usaha dan doa tadi. Curhat Allah. Curhat ya Ki. Jadi aku nggak mau curhat sama Iya, aku Mbak juga Desya aja. lagi deh. Nggak ada ininya, nggak ada solusinya biasanya. Saya ke Allah Subhanahu Wa Taala aja deh. Insya Allah ya. Sholatnya berarti kita doanya harus bener-bener Ki. Iya. Jangan habis sholat langsung Main cabut aja. Oke, sip. Lebih, insya Allah deh Bu, lebih semangat Tawakal. lagi deh nih, Lebih. ngedit ya Ki, syuting, ngedit, ngatur jadwal, Insya nyelesain Allah. kerjaan yang lain ya Ki. Iya nih, Kita Mbak. lebih, pokoknya kalau ada masalah langsung. Oke, aku mungkin kita mengingatkan ya, pengen mengingatkan ada hadis riwayat Muslim itu yang mengajarkan
doa gitu ya, mengajarkan doa yang Rasulullah sering panjatkan gitu. Ada 4 hal yang Rasul mintakan pada doa itu di hadis riwayat Muslim. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Ada 4 hal. Yang pertama huda, petunjuk. Itu sangat penting untuk kehidupan kita. Kita ibaratnya mau pergi ke suatu tempat pun butuh sekarang Google Map ya, butuh petunjuk untuk sampai ke tujuan. Nah, kita hidup yang pertama kita butuh petunjuk kan, supaya kita nggak salah jalan. Yang kedua minta takwa, minta ketakwaan. Kita hidup ini kan cuma untuk menjalankan perintahnya kan. Allah cuma minta kalian itu untuk bertakwa. Allah nggak minta kita gimana-gimana kok. Allah cuma minta turuti perintahku dan jauhi laranganku. Ya kan? Cuma itu aja kok. Nah, kita minta supaya kita dijaga ketakwaannya. Nah, yang ketiga, kita minta apa? Minta dijaga supaya kita ini dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Manusia itu kan kecenderungannya pengen mendekat ke sesuatu yang yang kayaknya seneng-seneng gitu ya, yang malah lebih dekat dengan sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, dengan doa itu kita minta untuk dijauhkan dari segala sesuatu yang haram. Dan terakhir ini juga penting, kita minta al-ghina. Ghina itu kekayaan rezeki, perasaan cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Yang namanya rezeki itu banyak hal. Kita nggak ngomongin uang, kita nggak ngomongin harta benda. Teman-teman nih ya berdua masih bisa bertahan setiap hari sehat, bisa mengerjakan semua hal dari pagi sampai sore, itu tuh rezeki yang luar biasa. Coba kita lihat di masa pandemi ini aja ya, begitu banyak orang yang butuh oksigen yang sedemikian mahal, kemudian butuh perawatan yang mereka harus di rumah sakit, ICU dan segala macam, itu kan sangat mahal. Teman-teman sehat, setiap hari bisa tersenyum, masih bisa menyelesaikan tugas dengan baik, itu rezeki yang luar biasa. Dan merasa cukup dengan rezeki yang Allah terima, itu jarang, atau mungkin sangat jarang orang bisa punya gitu. Kenapa? Karena orang punya, kalau kita sering lihat di vlog-vlog orang gitu ya, mereka sudah 1 bulan gajinya 1 miliar 2 miliar, mereka udah punya mobil 5 gitu kan, Mas. Oh, yang merah udah, yang biru udah, yang kuning udah, oh yang belum, yang hitam belum. Selalu ada rasa belum cukup ketika kita berbicara tentang kekayaan atau harta. Tapi kita berdoa, di dalam doa itu minta untuk dijaga rasa cukup, supaya kita bisa qanaah, dapat 1 juta disyukuri, dapat 2 juta disyukuri, alhamdulillah lagi kalau di akhir tahun dapat 5 juta misalkan, lebih disyukuri lagi. Tapi intinya bukan pada jumlah, tapi rasa kecukupan kita pada rezeki yang Allah berikan. Gitu. Itu jadi 4 hal yang biasa juga sering Rasulullah mintakan kepada Allah. Tadi yang pertama minta petunjuk, kemudian minta dijaga ketakwaannya, kemudian dijauhkan dari hal-hal yang haram, dan dimintakan rasa cukup atau qanaah terhadap rizki yang Allah berikan, rizki lahir dan rizki batin. Itu udah keren banget itu. Jadi nggak cuma, biasanya kan kalau doa biasanya ini ya, doa sapu jagat gitu ya, Robana. Nah, pokoknya itu udah mau semuanya gitu kan. Nah, ini sekarang deh coba dipraktekin kalau kita 4 hal tadi. Tadi apa, Bu? Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal ghina. Allahumma inni as'aluka wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya, wal ghina. Allahumma as'aluka. Yuk, kalau udah kita sarapan dulu mungkin ya. Iya, Bu. Ini jawaban dari doa tadi kan. Oh iya, alhamdulillah rezeki di pagi hari. Sarapan ya kan? Iya nih, Bu. Bu tahu aja, tapi Udah deh, kita tuh nggak memohon aja, Allah kayak udah iya. Udah ngasih kayak sinyal gitu ke Ibu Buji. Yuk, kita sarapan sama-sama. Oke deh, Bu.